Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pada pertemuan kali ini di mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan masih membahas materi tentang dedicated server hosting. Untuk cakupan materi yang nantinya akan kita bahas yaitu bagaimana cara memilih dedicated server, kemudian bagaimana mengkonfigurasi dedicated server hosting. Yang namanya dedicated hosting itu mengacu pada skenario sebuah situs web di-hosting pada server fisiknya sendiri yang berbeda dan tidak berbagi hardware ataupun software dengan situs web lainnya. Server akan disewa dari penyedia hosting dan ditempatkan secara fisik di data center. Intinya dedicated hosting itu hanya dipakai oleh satu user saja, di mana satu user itu memiliki hak akses penuh terhadap server fisiknya. Dari itu sistem operasi, instalasi software, atau yang lainnya. Nah, beberapa parameter yang perlu diperhatikan dalam memilih yang namanya dedicated server. Yang pertama ada spesifikasi server, kemudian kapasitas memorinya yang digunakan, faktor keamanannya, kemudian dukungan teknis, dan juga paling utama yaitu adalah harganya. Kita bahas satu persatu dari beberapa parameter di situ. Yang pertama ada spesifikasi server. Nah, spesifikasi di sini itu harus mampu mengoptimalkan performa website kita. Beberapa penyedia layanan dedicated hosting itu telah mengaplikasikan teknologi yang namanya Cloud VPS paralel untuk server, di mana di situ menggunakan dukungan yang namanya cPanel. Yang kedua, kapasitas memorinya, di mana kecepatan akses itu merupakan salah satu aspek terpenting yang mendukung website agar memberikan performa yang baik. Sebelum menyewa dedicated hosting, pastikan penyedia hosting itu memberikan RAM ataupun memori yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan website kita. Nah, itu parameter yang kedua. Nah, selanjutnya ada yang namanya faktor keamanan, di mana keamanan data website yang disediakan oleh provider itu menjadi suatu keharusan. Terlebih lagi, jika berupa website kita adalah e-commerce yang memiliki banyak data penting. Karena biasanya penyedia dedicated hosting itu memberikan jaminan berupa hardware dan software berlisensi untuk keamanannya. Yang namanya penyewa pasti akan memberikan layanan yang maksimal terhadap pelanggannya, terutama pada faktor keamanan, supaya pelanggan itu merasa aman ketika menyimpan data-data penting di hosting tersebut. Kemudian dukungan teknis. Nah, pilih penyedia hosting yang memberikan dukungan teknis 24/7 setiap harinya untuk membantu mengatasi setiap masalah tata kelola dedicated hosting yang kita hadapi. Maksudnya 24/7 yaitu 24 jam dan waktunya 7 hari full. Berarti intinya setiap hari ketika kita ada trouble, itu kita tidak harus menunggu waktu misalkan jam buka dukungan teknis atau layanan customer service dari penyedia hosting itu jam berapa, itu enggak. Kita harus memilih penyedia hosting di mana di situ memberikan dukungan teknis 24 jam dalam setiap harinya. Ketika nanti ada beberapa masalah, itu kita bisa langsung konsultasikan dan langsung dijawab oleh penyedia hosting tersebut. Dan yang terakhir ada yang namanya harga. Nah, harga mahal itu bukan indikator kualitas layanan. Dan harga yang murah itu juga tidak selalu berujung murahan. Pilihlah penyedia hosting yang menawarkan harga terbaik dengan mutu layanan yang sudah teruji, di mana harganya terjangkau dan juga banyak yang pakai. Review-review dari pelanggan itu bagus, berarti itu biasanya kualitas dari hosting yang ada itu juga cukup bagus. Dengan harga yang terjangkau pasti akan lebih dicari juga.
Nah, itu ada beberapa parameter yang perlu kita perhatikan ketika kita akan memilih penyedia dedicated hosting. Perlu diingat, yang namanya dedicated hosting itu identik dengan sebuah layanan hosting yang dikelola oleh provider hosting, di mana klien dapat menyewa seluruh server dan tidak akan membagikan dengan siapapun. Selanjutnya, bagaimana cara mengkonfigurasi dedicated hosting server? Nah, kita bahas satu persatu. Ada yang namanya kita harus mengetahui apa itu domain name terlebih dahulu. Perlu diingat, untuk materi ini kita sudah bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, ada materi domain dan hosting. Nah, di situ sudah mencakup materi domain juga. Nah, saya kilas balik saja. Yang namanya domain itu adalah nama atau alamat dari sebuah website. Nama domain inilah yang akan digunakan oleh orang-orang untuk dapat mengunjungi website kita. Nah, untuk memiliki domain sendiri, maka yang perlu dilakukan adalah mendaftarkan nama domainnya. Kita sudah punya hosting, sudah punya website, kita butuh yang namanya domainnya. Misalkan nantinya kita sudah siap meluncurkan website toko online. Bahan-bahannya sudah ada, hosting sama website, tinggal kita mau pakai domain yang apa. Kita daftarkan dulu, supaya dikenal oleh pengunjung atau orang-orang yang mencari website kita. Nah, beberapa pendaftaran domain yang cukup terkenal di Indonesia terutama, antara lain adalah ada domain.com, ada Namecheap, ada GoDaddy, dan juga Network Solution. Tidak menutup kemungkinan itu semakin majunya teknologi dan sampai sekarang itu biasanya ada cukup banyak sekali domain yang digunakan sebagai penyedia pendaftaran domain-domain yang ada. Tidak hanya 4 domain ini. Gitu ya, ini sebagai contoh saja. Kemudian, bagaimana cara mendaftarkan nama domain? Nah, aturan pedoman pendaftaran domain itu ditentukan oleh Internet Corporation atau disingkat ICANN. Menurut standar ICANN, semua pelanggan yang mendaftarkan nama domain harus memberikan informasi diantaranya seperti kontak pribadi, nomor HP, kemudian organisasi, bisnisnya, kemudian juga bahkan pimpinan mereka dalam beberapa kasus. Nah, bagi pelanggan yang mendaftarkan dengan nama domain khusus, misalkan seperti u.us atau .co.uk, itu akan dikonfirmasi apakah pembeli tersebut benar-benar berasal dari negara tersebut. Karena hanya pembeli yang berasal dari negara tersebut yang berhak secara hukum membeli domain itu. .us berarti wajib orang Amerika saja. Nanti diverifikasi apakah nanti pakai Sherlock atau yang dimana di situ mengidentifikasikan bahwa orang itu benar-benar orang Amerika, bukan orang di luar itu. Nah, dari beberapa pendaftaran domain itu banyak sekali yang harus diisikan, di mana data pribadi kita dimasukkan di situ supaya menghindari yang namanya kejahatan. Itu terutama. Nah, banyak dari domain itu memiliki persyaratan pendaftaran khusus. Misalkan untuk domain.org itu hanya untuk domain organisasi, tidak bisa dipakai untuk yang lainnya. Otomatis di situ pasti akan mencantumkan organisasi apa yang Anda bangun. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada domain SCHID, itu dikhususkan untuk domain sekolah menengah. Serta .go.id itu khusus untuk pemerintahan. Di mana di situ persyaratan pertanyaannya pasti mencakup sesuai domain yang kita akan ambil. Peruntukannya untuk apa? Selama proses pendaftaran, user itu harus memiliki informasi tentang web hosting
yang akan dibutuhkan ketika mengisi DNS dan juga MX. MX itu Mail Exchange, di mana di situ adalah DNS record yang berfungsi sebagai tujuan pengiriman alamat email. Nah, nanti ketika sudah praktek atau mencoba, kita bisa mengetahui yang mana namanya DNS yang harus kita masukkan dan juga MX-nya. Kemudian ada istilah yang namanya privasi domain. Setiap nama domain itu memiliki catatan whois yang dapat diakses ke publik yang mencakup informasi pribadi seperti nama pemilik, kemudian alamatnya, nomor kontak, pendaftaran domainnya pakai apa, tanggal kadaluarsa dari web itu atau hostingnya, seperti halnya yang diisyaratkan oleh ICANN atau Internet Corporation. Nah, catatan-catatan ini tersedia kapan saja dan untuk siapa saja yang melakukan pencarian whois. Nah, hal ini itu bisa menjadi masalah yang besar jika karena record domain itu juga digunakan dengan cara yang tidak sah. Sebab yang siapa saja dapat melihat catatan whois-nya. Spammer, kemudian hacker, pencuri identitas, dan juga penguntit dapat mengakses informasi tersebut secara bebas. Nah, sebagai contoh, kita bisa pakai beberapa situs yang menyediakan whois untuk mengetahui identitas website-website yang ada di internet. Sebagai contoh, di sini saya ambil situs dari Kemdikbud.go.id. Saya pakai situs whois.com. Dari sini, ketika kita memasukkan alamat websitenya, di situ akan muncul beberapa informasi, domain information, registernya siapa, itu registrasinya kapan, dan expirednya juga kapan kita tahu. Pas di situ diupdate-nya kapan, waktunya. Nah, name server, nah ini DNS-nya, NS1, NS2, NS3, di situ akan muncul juga. Dan raw whois datanya. Nah, di sini semua orang itu bisa melihat identitas dari website yang akan kita cari. Ini sebagai contohnya. Nanti kalian bisa coba website-website apa saja whois-nya, atau misalkan itu expirednya kapan. Atau misalkan kita punya website terus lupa ini websitenya sudah expired atau belum. Nah, kita bisa cari dengan fasilitas whois di internet. Nah, selanjutnya ada istilah yang namanya bandwidth pada web hosting dan juga FTP, File Transfer Protocol. Nah, yang namanya bandwidth itu adalah ukuran data maksimum yang dapat ditransfer oleh account hosting dalam waktu tertentu yang diukur dalam satuan detik. Nah, di sini bandwidth adalah ukuran datanya. Nah, istilah bandwidth itu tidak boleh dicampur dengan yang namanya istilah transfer data. Karena pada dasarnya itu memang dua hal yang sangat berbeda. Bandwidth dan transfer data. Nah, dalam istilah awam atau supaya kita lebih mudah saja, jumlah data yang ditransfer itu diistilahkan dengan transfer data. Jumlahnya. Nah, sementara tingkat data yang ditransfer itu adalah bandwidth. Di mana transfer data itu mengacu pada konsumsi bandwidth-nya. Nah, itu secara mendasar supaya mudah dipahami perbedaan transfer data dan juga bandwidth itu apa. Kemudian, biasanya yang namanya komputer dengan fasilitas sebagai FTP server itu ada beberapa fungsi. Di antaranya sebagai web server juga. Nah, FTP itu dibagi menjadi dua, yaitu ada FTP server dan juga FTP client. FTP server itu adalah komputer server yang memberikan akses FTP ke jaringan lokal maupun internet. Nah, beberapa contoh software FTP server diantaranya adalah FTPD, kemudian Pro FTPD, ada Who FTPD, FTPX, dan juga Troll FTPD. Nah, itu untuk contoh FTP server. Sedangkan FTP client itu adalah komputer yang meminta koneksi ke FTP server untuk tujuan tukar-menukar
file. Nah, contohnya untuk aplikasi dari FTP client dari dua sistem operasi, ada Windows dan Linux di situ sudah saya cantumkan. Untuk Windows ada Qt FTP, FileZilla, kemudian WinSCP ataupun yang lainnya. Kalau khusus Linux, untuk FTP kliennya itu ada Telnet, ada Aksi FTP, ada Wiget, Chaito, dan yang lain. Nah, itu beberapa contoh jenis FTP client di beberapa sistem operasi yang biasa kita gunakan. Oke, sampai di sini dulu untuk materi pada pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan bisa ditanyakan ke saya. Kemudian, jangan lupa seperti biasa, carilah informasi materi-materi tambahan di internet supaya nantinya lebih mudah dalam pemahaman materi yang kali ini kita pelajari. Kemudian untuk presensi dan juga materi pada pagi hari ini, saya sudah cantumkan link downloadnya di deskripsi video ini. Silahkan bisa di-download. Jaga selalu kesehatan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.